Selamat malam semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam buat Bu Yuli yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kiranya senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Sangat senang sekali kita bisa mengadakan kembali doa sehati yang senantiasa hadir untuk saudara semua setiap hari Rabu pukul 8 malam. Dari studio Gereja PTRI Sepenuh Purwakarta. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi saudara-saudara yang sudah hadir dalam live streaming malam hari ini. Kiranya senantiasa berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita semua, dan kita semuanya boleh menikmati sukacita daripada Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Walaupun dari pagi tadi kota Purwakarta diguyur hujan, tapi kita mau tetap memiliki waktu dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin Bapak Ibu baru saja pulang kerja dalam kondisi kehujanan ataupun dalam kondisi yang lelah, tetapi puji syukur masih diberikan kesempatan untuk mengikuti live streaming pada malam hari ini, dan kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena rancangan Tuhan atas hidup kita tidak akan pernah berubah, saudara, karena Dia sungguh setia. Asalkan kita benar-benar hidup di dalam jalan kebenarannya, maka semua rancangannya pasti akan Tuhan genapi. Bagi Tuhan itu ajaib, bagi kita semua. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan lagi, Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya
mulai buat hidup kami Tuhan. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal Bapa. Kami melihat perkuatan tangan-Mu selalu terjadi dalam hidup kami. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Kami tahu tangan kanan-Mu selalu menggandeng kami, menopang kami, dan memberikan kami kepada kemenangan demi kemenangan. Saat kami berserah kepada-Mu, saat kami memandang salib-Mu, saat kami mengarahkan pandangan kepada Tuhan saja, maka Engkau yang menjadi pertolongan kami akan bertindak bagi kami, dan Engkau yang akan bekerja dalam hidup kami, menyelesaikannya bagi kami. Dan itulah mukjizat Tuhan dalam kehidupan kami terjadi dengan luar biasanya, terjadi dengan begitu saja, karena Tuhan ada di pihak kami. Saatnya tiba waktunya kami Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang mengikuti live streaming pada malam hari ini. Kami akan bersepakat untuk duduk diam mendengarkan perkataan-Mu. Mari berbicaralah Tuhan kepada kami melalui hamba-Mu. Mari menyatakan segenap isi hati-Mu biar kami belajar memiliki karakter-karakter Kristus seperti yang Kau kehendaki di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat jumpa lagi bersama dengan kami dari Purwokerto, Kota Mendoan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita masih berbincang-bincang soal penguasaan diri. Bagaimana seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku imannya bertumbuh kepada Tuhan, bisa menguasai dirinya, menguasai hidupnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, selamat malam, shalom untuk Mas Paul, Anggoro Paul. Ini kawan lama yang ada di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat. Di Kalimantan mana Mas Paul ya? Ya. Saya sekarang ini pakai baju rompi kebesaran Kalimantan Barat. Ya, dari suku Dayak. Pasukan Merah. Mas Paul, apa kabar? Ya, sekarang sudah menjadi hamba Tuhan besar yang menggembalakan di gereja apa Mas Paul? Ya, di Bontang, Kalimantan Timur. Ya. Ya, di Gereja Kristus. Ya, Gereja Kristus. Ya, Gereja Kristus Bontang. Ya, selain itu juga sebagai seorang pendidik, ya. Kesaksiannya luar biasa, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Bagaimana dulu kehidupannya, sekarang dipakai Tuhan secara luar biasa. Oke. Selamat malam untuk Bu Yuli yang ada di Purwokerto. Ya, kiranya Tuhan selalu menolong, melindungi, memperkaya dengan kasih kemurahannya. Selamat malam untuk Bu Erlina Sari yang ada di Purwokerto. Ya, kiranya sehat-sehat selalu dan sukacita, ya kan? Oke, selamat malam untuk Nugrah Hani Puspitasari. Ya, mungkin bersama dengan keluarga dan anak-anak. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi selalu dalam kehidupan saudara. Selamat malam untuk semuanya, ya. Kita pantau dulu. Ya, oke. Siapa yang ada di antara kita? Oke. Selamat malam untuk Pak Musi. Maaf Pak Musi, tadi telepon tidak bisa diangkat. Tidak diangkat, ya. Selamat malam Pak Musi. Kiranya selalu ada sukacita, selalu sehat-sehat ya, bersama dengan keluarga, pasangan, dengan anak-anak.
kiranya pekerjaan Tuhan di GBS Pintu Iman Surakarta mengalami mukjizat Tuhan hari lepas hari, minggu demi minggu. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, shalom, shalom, shalom. Oke, malam hari ini kita berlanjut untuk Joy, HP-mu. Oke, maaf saudara, istri saya masih belum bisa lama-lama untuk duduk, jadi pamit mundur ya. Penguasaan diri ya kan, salah satu dari buah roh yang paling ditempatkan paling terakhir adalah penguasaan diri. Kenapa itu penguasaan diri itu penting dan perlu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Itu adalah salah satu tanda bahwa iman kita itu semakin hari semakin dewasa. Dewasa di dalam Tuhan, semakin hari bisa menguasai dirinya, bisa mengekang dirinya, ya, bisa membuat dirinya itu taat pada pimpinan Roh Kudus. Oke, sebab itu apa saja yang perlu dikuasai? Salah satu hal adalah menguasai lidah. Dalam minggu yang lalu, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam menguasai lidah itu yang pertama adalah menyimpan rahasia. Bagaimana seseorang yang dapat dipercaya, yang memiliki karakter Kristus itu dapat menyimpan rahasia. Yang kedua adalah perkataan yang negatif, ya, perkataan atau pengakuan yang negatif dapat mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya, sehingga bagaimana bisa menguasai lidahnya dengan dapat menguasai, mengendalikan perkataan-perkataan yang negatif. Yang ketiga adalah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan atau yang mengolok-ngolok, ya, secara tidak langsung. Ada banyak di antara kita itu tidak sadar bahwa kita sebenarnya dapat menyakiti hati orang lain, melukai hati orang lain dengan olok-olok, ya, dengan kata-kata yang menyakitkan. Mungkin bagi kita, ya, tidak sadar bahwa kata-kata yang kita lontarkan itu dapat menyakiti, melukai hati orang lain. Oke, malam hari ini kita akan melihat bahwa apa yang dapat kita pahami, dapat kita tahu tentang menguasai lidah, ya. Yang selanjutnya itu dikatakan adalah dusta atau tipu daya, ya, dusta atau tipu daya. Jadi menguasai lidah itu berhubungan dengan dusta dan tipu daya. Oke. Selamat malam untuk Pak Diki Nathan, ya, Pak Stephen yang ada di Mipiran, ya kan? Oke. Jadi penguasaan diri, apa yang perlu dikuasai, yaitu menguasai lidah. Apa saja yang berhubungan dengan lidah itu malam hari ini berbicara tentang dusta. Dusta atau tipu daya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan melihat bahwa Allah tidak suka dengan dusta dan tipu daya. Oleh karena itu, perintah untuk jangan mengucapkan saksi dusta termasuk di dalam ke-10 firman Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat ke-16, ya. Kita aja, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ketika didustai sama orang lain, ketika dibohongin sama orang lain, kita sangat-sangat tidak suka, kita sangat-sangat jengkel, kita sangat-sangat marah, kita sangat-sangat kecewa, ya. Apalagi Tuhan kita, ya kan? Oleh sebab itu, sadarkah kita bahwa kita perlu kepekaan? Apakah kita ketika berkata-kata dengan lidah mulut kita, bibir kita, apakah kita
sering mengandung dusta, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena Allah tidak suka dengan pendusta. Karena Alkitab katakan bahwa pendusta itu adalah si iblis, ya. Orang yang suka berdusta itu bapaknya adalah iblis, bukan bapa di surga, bapa surgawi, bukan. Jadi orang-orang yang mencintai dusta adalah mencintai bapaknya, mencintai iblis. Terkadang orang tidak sadar bahwa perkataannya itu mengandung dusta, ya kan? Jawaban-jawaban yang diberikan itu adalah sebuah kedustaan, tidak berani berkata jujur. Kenapa? Untuk menghindari, ya, menghindari supaya tidak diketahui. Padahal ada banyak orang berusaha mengelabui orang dengan kata-kata dusta, padahal orang-orang yang dikelabui itu adalah orang-orang yang juga sering berdusta, orang yang pernah berdusta. Jadi orang yang sudah paham, orang yang sudah sering berdusta itu tidak bisa didustai, saudaraku. Kenapa? Dia sangat paham, ya kan? Kalau apabila bertemu dengan orang yang mantan penjahat, mantan pembohong, mantan penipu, mantan pendusta, ya, berhati-hatilah jika engkau sedang mengelabui dia. Apakah engkau sedang menutupi sesuatu? Pasti akan ketahuan, saudara. Cek and recheck, apalagi kalau dia sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dia akan memiliki kepekaan, memiliki kesadaran bagaimana ia dulu adalah seorang pendusta, tapi ketika percaya kepada Tuhan, ia belajar menjadi orang yang jujur, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke. Berdusta dan melakukan tipu daya bukanlah sifat dari Allah, melainkan dari iblis, karena iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itu tercatat dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Ya, kita semua pernah punya pengalaman sebagai pengikut iblis, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita dulu sering suka sekali berdusta. Bukan begitu, Mas Paul? Ya kan? Kita dulu adalah orang-orang mantan-mantan orang yang jahat, ya. Mantan-mantan orang yang suka berkata-kata tidak jujur, ya kan? Kalau kita mau sadar dan akui itu, berarti pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, orang yang masih tetap bertekun dalam kedustaannya, kebohongannya, dia sebenarnya sedang mencintai iblis, ya kan? Karena bapa segala dusta, ya, itu adalah iblis. Dengan mengatakan dusta berarti kita melawan kebenaran, yang sudah tentu suatu saat akan menuai akibatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah peribahasa, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Itu sepandai-pandai, ya, keahlian dia untuk dapat menghindar, ya, pada akhirnya akan jatuh juga, ya. Atau dengan peribahasa yang lain mengatakan bahwa sepandai-pandainya orang menyimpan kebusukan, ya, akan tercium juga baunya, ya. Cepat atau lambat, ya, data itu akan muncul, ya. Kebenaran itu akan berbicara pada akhirnya. Kebenaran itu akan muncul pada akhirnya, saudaraku. Jadi sepandai-pandainya kita berdusta kepada orang lain, ya, maka suatu saat kita akan ketahuan bahwa kita itu sebenarnya adalah seorang yang tidak jujur. Kita berbicara yang kamuflase, kita berbicara tentang hal yang bohong, ya. Padahal secara logis bahwa kita bisa berkata jujur dan itu pasti aman, saudaraku, dibandingkan dengan kita berkata bohong, kita berdusta, kita berkata-kata yang tidak sesungguhnya, memberikan info dan laporan yang tidak benar, ya. Kita menutupi hal yang salah, seringkali itu terjadi. Maka pada akhirnya kita akan dikenal sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan itu senang dengan orang yang jujur. Sekali lagi, Tuhan itu senang dengan orang yang jujur.
Tuhan itu senang dengan orang yang jujur. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya untuk menerima tugas dan tanggung jawab. Dan orang yang menerima tugas dan tanggung jawab itu akan mendapatkan reward, ganjaran. Jadi orang yang jujur itu rezekinya lancar. Orang yang jujur itu berkat Tuhan mengalir. Tapi orang yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan dusta, ya, penuh dengan kebohongan, maka rezekinya lama-lama akan berhenti. Kenapa? Karena orang tidak dapat percaya kepada dia, apalagi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saya akan membacakan dari Yakobus pasal 3 ayat 14 ayat 15, ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, ya, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Janganlah berdusta melawan kebenaran. Ingat saudara bahwa di sekeliling saudara itu adalah orang-orang mantan-mantan pendusta, mantan-mantan penipu, mantan-mantan pembohong. Jadi jika engkau berbohong, berdusta, menipu kepada orang-orang yang pernah menjadi mantan pendusta, penipu, pembohong, maka engkau akan ketahuan belangnya bahwa engkau adalah orang yang tidak jujur, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, ya, janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Saudara masih nggak percaya bahwa seorang penipu, seorang pembohong, seorang yang dikatakan pendusta, itu ilmunya adalah berasal dari setan-setan, ya, karena bapa pendusta itu adalah iblis, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hikmat dari setan-setan, ya kan? Apakah kita bangga dikenal sebagai orang yang berhikmat karena ilmu setan? Ya kan? Tentu saja tidak, saudaraku yang dikasihi. Dari nafsu manusia, dari setan-setan, ya kan? Janganlah berdusta. Ya, kita seringkali gampang sekali kepleset untuk berdusta, berbohong. Tapi berusahalah, ya, untuk menguasai lidah saudara, untuk menguasai mulut bibir saudara, supaya saudara dan saya itu bisa berkata benar dan berkata jujur, ya, sehingga kita dapat dipercaya oleh orang-orang yang kita temui. Dalam berbisnis pun, saudara, dalam usaha, dalam pekerjaan, itu dibutuhkan karakter kejujuran. Orang yang jujur dia akan terpakai. Orang yang jujur dia akan menerima tugas tanggung jawab yang besar. Sementara orang yang suka berbohong, dia tidak dapat dipercaya memikul tugas dan tanggung jawab yang besar. Sementara ganjaran yang besar, reward yang besar, ya, gaji yang besar, itu karena punya tanggung jawab yang besar. Jadi kalau kita tidak dapat dipercaya dalam hal-hal yang besar, bagaimana mungkin kita dapat mendapatkan, ya, pendapatan yang besar, ya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bertobat. Supaya apa? Kita menjadi orang yang dapat dipercaya di hadapan Tuhan. Oke, Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, ya kan? Ya. Dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Jadi sudah jelas Alkitab itu mengajarkan kepada kita semua sebagai orang Kristen yang dapat dipercaya di hadapan Tuhan, salah satunya adalah dapat menguasai diri dengan lidahnya sehingga tidak berbohong, tidak berdusta, tidak menipu, tidak mengatakan hal yang tidak benar. Sementara dalam Kolose 3 ayat yang ke-9, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi kalau kita masih suka mendustai orang lain, ya, mendustai pimpinan, mendustai gembalanya, mendustai saudaranya, mendustai orang tuanya, mendustai kawannya, itu artinya dia masih hidup dalam manusia lama, bukan manusia baru. Jadi percuma dia berkata, aku percaya kepada Tuhan, padahal dia tidak meninggalkan manusia lamanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Oleh sebab itu malam hari ini saya mengingatkan saudara dan saya juga tentunya untuk dapat menguasai diri, untuk dapat mengendalikan diri, untuk dapat menguasai lidah mulut bibir kita, untuk tetap bisa berkata hal yang benar. Oleh sebab itu orang yang bisa berkata benar akan terlatih jika ia senang memperkatakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu yang akan menuntun perkataan dan pikirannya, pikiran dan perkataannya. Apa yang keluar dari mulutnya akan muncul hal-hal yang memiliki kebenaran. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mulai jujur bahwa kita sering berkata dusta. Kalau kita mau dapat dipercaya oleh orang lain apalagi oleh Tuhan, marilah kita belajar jujur. Ya mungkin dengan berdusta, saat itu saudara merasa aman, saudara merasa tidak merasa malu, saudara merasa harga diri saudara merasa tetap, padahal setelah ketahuan bahwa saudara sedang berdusta, harga diri saudara langsung serta merta jatuh. Jadi lebih baik kita berkata jujur di depan, seperti halnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang berani mengakui kesalahannya, orang yang berani mengakui dosanya, orang yang berani mengakui kebejatannya, itu adalah salah satunya adalah Daud. Jangan dikira Daud itu adalah orang yang tidak pernah menyangkali Tuhan, tidak pernah mengecewakan Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Daud dipakai oleh Tuhan bukan karena Daud orang yang tidak pernah salah. Daud itu dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan karena Daud berani mengakui kesalahan dan dosanya. Dan itu tercatat dalam Mazmur pasal 51 saudaraku, bahwa pengakuan dosanya itu terdokumentasi. Semua orang akan tahu bahwa Daud pernah melakukan kesalahan yang fatal. Jangan dikira bahwa dosa Daud tidak mengalami penghakiman, saudaraku, karena Allah itu adil, tapi Allah itu juga kasih, saudaraku. Maka dampak yang terjadi adalah anak yang dikandung oleh Batseba yang pertama itu meninggal. Dan itulah sebagai upah dosa ialah maut, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke, yang kedua, apa yang berhubungan dengan menguasai lidah? Tadi dusta dan tipu daya. Yang sekarang adalah jangan memuji atau merayu secara berlebihan. Oke. Siapa yang suka TP-TP? Siapa yang suka memuji-muji orang lain, tapi ada modusnya di sana? Siapa yang suka merayu secara berlebihan? Orang yang suka merayu itu biasanya penuh dengan tipu daya dan dusta, saudaraku. Jadi rayuan-rayuan yang gombal mukio itu, penuh dengan intrik-intrik dan modus-modus supaya mendapatkan sesuatu. Seperti halnya kisah kasih seorang anak muda yang merayu pacarnya, Dia akan berkata kepada pacarnya, gunung tinggi kan kudaki, laut kan ku seberangi, gerimis saja dengan alasan maaf gerimis. Saudaraku yang dikasihin, gombal, rayuan gombal, aku akan setia sampai mati. Padahal itu masih pacaran, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Padahal yang sudah menikah itu juga mengucapkan janji yang sama, bahwa aku berjanji akan setia baik dalam suka maupun duka. Itu pun sering diingkari, apalagi kalau masih pacaran, saudaraku. Jangan sekali-kali mudah untuk berjanji, merayu. Oke. Ananias dan Safira tidak jujur, akibatnya binasa. Terima kasih Mas Paul. Betul. Ananias dan Safira tidak jujur,
ya akibatnya adalah binasa, kematian, kebinasaan. Kalau mungkin sekarang banyak orang-orang yang tidak jujur dalam kehidupannya, dalam bisnisnya, dalam dagangnya, dalam ucapannya, merasa bahwa oh enggak, Tuhan itu maha kasih, buktinya aku masih hidup. Tunggu dulu, ya kan? Tunggu dulu, ya. Mungkin saudara kita semua masih hidup, ya, tapi ingat bahwa rezeki kita sudah mati, ya kan? Berkat kita sudah tertutup, ya. Artinya jalan untuk keberuntungan itu sudah tidak ada. Ya benar hidup, tapi hidup dalam penderitaan. Ya, pada endingnya kita akan sulit untuk percaya bahwa Tuhan itu baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk jangan memuji atau merayu secara berlebihan. Rayuan adalah salah satu bentuk dari perangkap iblis. Ayo, siapa yang suka merayu? Mas Paul masih suka merayu ya? Ya kan? Tipe-tipe orang-orang yang romantis ya itu suka memberikan pujian-pujian yang tidak sesuai dengan patah. Oh, kamu luar biasa, kamu hari ini cantik, berarti kemarin tidak cantik dong. Wow, kamu hari ini ganteng sekali, oh berarti kemarin tidak ganteng, ya kan? Wow, kamu baik sekali hari ini, berarti kemarin kamu jahat, ya kan? Rayuan adalah salah satu bentuk dari perangkap iblis. Manusia jatuh ke dalam dosa karena rayuan iblis, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian pula seseorang dapat jatuh karena kata-kata rayuan orang lain, ya kan? Anak muda yang kurang pengetahuan mudah dirayu untuk berbuat dosa. Pujian yang tulus atau kata-kata yang membesarkan hati dan memberi semangat memang diperlukan dan sangat besar artinya. Tetapi rayuan atau pujian yang berlebihan yang tidak sesuai dengan kenyataan merupakan suatu kebohongan yang berbahaya. Jadi berkatalah yang sewajarnya, janganlah terlalu muluk-muluk untuk memberikan pujian. Pujilah sewajarnya, jangan terlalu melambungkan hati seseorang karena kita menginginkan sesuatu sehingga orang itu ya bisa memberikan sesuatu yang Anda harapkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ingat, kita semua pernah melakukan hal yang sama. Kita punya potensi yang sama jatuh untuk dapat memuji yang terlalu berlebihan. Betul nggak Mas Paul? Ya, Mazmur 5 ayat 10. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Pernahkah saudara mendengar atau melihat punya pengalaman bahwa ada orang ketika bertemu dengan kita, wow, jam tanganmu bagus sekali itu, kayaknya cocok loh di tanganku. Ya, itu pujian yang mengandung modus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Padahal dengan makna sesungguhnya, bolehkah itu aku minta? Ya. Wow, baju kamu ini bagus, beli di mana ya? Oh sayang, aku tidak tahu, kayaknya aku sangat suka sekali dengan warnanya. Itu artinya ingin dibelikan, ya kan? Wow, sepatu kamu bagus sekali, ini tidak ada di toko-toko di kota ini. Kamu beli di mana ya? Kayaknya saya sangat pas. Itu modus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ada banyak sekali orang yang berkata-kata tidak jujur untuk menghasilkan pendapatan yang tidak jujur, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke, saudaraku, jangan terlalu banyak memuji dan merayu secara berlebihan. Kalau beri sanjungan, sanjunganlah sewajarnya. Ya, wow, kamu hebat. Nah, kamu hebat bro. Kamu luar biasa. Gitu ya. Oke. Dan yang ketiga, yang berhubungan dengan menguasai lidah itu cerita-cerita dan humor jorok. Ini sebenarnya saya banget, ya kan. Saudara, kalau kita berani berkata jujur, kita pernah melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus menjauhi cerita-cerita dan humor-humor yang jorok. Seringkali humor-humor yang jorok itu membuat suasana menjadi pecah. Seringkali apalagi kalau satu circle, satu server, ya kan, humor-humor yang dipleset-plesetkan. Ya, kata-kata yang kotor dapat membentuk gambaran yang kotor juga dalam pikiran
orang, baik yang mengatakan maupun yang mendengarkannya. Saya akan membacakan Efesus pasal 5 ayat 3 sampai 5. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Diganti dengan ucapan syukur, ya kan? Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang dapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tidak ada yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ternyata, ya, cerita-cerita humor yang jorok, perkataan-perkataan kotor itu menghalangi kita mendapatkan ganjaran, mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Kita seringkali tersumbat berkat kita, rezeki kita. Rupanya ada satu hal di sini yang menjadi indikasi yang menyumbat berkat datang dalam kehidupan kita, itu adalah perkataan-perkataan kotor, saudaraku. Oleh sebab itu mari kita sama-sama bertobat, ya. Supaya apa? Supaya kita memperkatakan dengan ucapan syukur, dikatakan. Sementara Kolose 3 ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Mulai dibuang, ya. Kalau dulu saya suka sekali, ya, jujur. Jujur, ya kan. Tapi saudaraku jika perkataan kita itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya, cobalah untuk kita sadar, sedikit demi sedikit mulai membuang pelan-pelan, ya. Kalau bisa membuangnya langsung, tidak usah pelan-pelan, banting saja, ya kan. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, apa yang berhubungan dengan lidah kita? Jangan terbawa arus untuk menfitnah atau menggosipkan. Nah, yang berhubungan dengan lidah, yang berhubungan dengan penguasaan diri adalah jangan terbawa arus untuk memfitnah atau menggosipkan. Kata-kata yang kita tabur ke telinga orang lain akan tumbuh. Ingat, kata-kata bohong yang kita tabur, yang kita infokan ke orang lain, itu akan tumbuh. Jika yang kita tabur adalah fitnah, maka akibatnya akan timbul kepahitan dan buah-buah yang buruk. Ya. Istri Potifar memfitnah Yusuf yang mengakibatkan Potifar yang mendengarnya menjadi marah. Padahal istri Potifar memperkatakan hal yang bohong, mengakibatkan suaminya marah kepada Yusuf. Nah, apa yang kita tabur akan menuai apa yang menjadi taburan kita. Di sini dikatakan dalam Kejadian 39 ayat 17 sampai 19, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Hati-hati dengan perkataanmu. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Ya kan? Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istri kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan terbawa arus untuk memfitnah atau menggosipkan, karena fitnah dan gosip itu akan membuat kita dan orang lain celaka, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Fitnah dan gosip itu akan membuat kita dan orang lain itu bisa celaka. Bukan hanya kita saja yang celaka, tapi juga bisa mencelakakan orang lain. Hati-hati dengan mulutmu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau orang yang bisa menguasai dirinya, ya, seperti Potifar, dia akan mencerna kata-kata istrinya, ya. Di sini dikatakan seperti ini, ya. Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku.
Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkan bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Masa gini, orang yang mempermainkan, orang yang sedang mau memperkaos, ya, meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu. Kira-kira ini benar atau tidak, saudaraku? Ya, harusnya kalau ditinggalkan, ya, itu bukan ada di tangan perempuan itu. Sementara kalau ada di tangan perempuan itu, baju sobekannya itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, itu artinya apa? Baju itu dipegang kuat-kuat sehingga robek dan terlepas ada di genggaman tangan si perempuan itu. Artinya apa? Ketika kita sadar penuh dengan hikmat, kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Maka perhatikan baik-baik apa yang menjadi info-info di sekeliling kita, saudaraku yang dikasih. Itu hal yang keempat. Ya. Pada mulanya gosip ditaburkan, ia akan menjadi seperti sedap-sedapan. Gosip itu memang sangat sedap sekali di telinga yang mendengarnya, tetapi kemudian akan berubah menjadi pahit. Ya, perhatikan Amsal pasal 18 ayat 8. Allah tidak akan mendengarkan doa seorang pemfitnah. Ini hubungannya, ya, apa yang menjadi kebiasaan mulut kita, perkataan kita, itu menentukan jawaban doa. Jadi orang yang biasa, ya, memfitnah, menggosipkan orang, jangan berharap doanya bisa dikabulkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan mendengar setiap doa. Tuhan menjawab setiap doa sesuai dengan kebenaran yang kita kerjakan. Kalau kita berdoa karena tidak benar, ya Tuhan menjawabnya dengan tidak mengabulkannya, saudaraku. Oleh sebab itu, di sini dikatakan kalau saudara membaca Yesaya 58 ayat 9, bahwa Allah tidak akan pernah mendengarkan doa seorang pemfitnah. Seorang pemfitnah akan kehilangan sahabatnya. Jangan dikira dia akan banyak, akan dijauhi oleh orang lain, ya. Amsal 16 ayat 20. Seorang pemfitnah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 10. Karena seorang pemfitnah akan disejajarkan dengan penyembah berhala, akan disejajarkan dengan pencuri, cabul, ya, dan lain-lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena itu janganlah kita terbujuk untuk menggosipkan sesuatu atau menyebarkan fitnah. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu, sesaudaramu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu, akulah Tuhan. Itu kata firman Tuhan dalam Imamat 19 ayat 16. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama menjaga mulut bibir kita, perkataan kita untuk menjadi orang yang memperkatakan firman Tuhan. Jangan hanya membuat firman Tuhan itu dalam status WA saja, tapi menghidupi firman Tuhan. Ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya refleksi renungan kita malam hari ini sampai di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan kita akan lanjutkan bahasanya di hari Rabu yang akan datang di jam yang sama. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung, untuk Mas Paul yang dari Bontang, ya, Pak Musi yang dari Solo, dan saudara-saudara semua yang ada di Purwokerto dan sekitarnya. Kita akan lihat, saudaraku, kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita sama-sama untuk dapat, ya, belajar firman Tuhan hari lepas hari, supaya apa yang kita katakan hari ini, hari besok, itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, saya mau berdoa untuk saudaraku yang dikasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini, siapapun yang sudah bergabung bersama kami dengan doa sehati di Facebook maupun di channel YouTube. Saya berdoa kiranya berkat kemurahan Tuhan dapat memulihkan kehidupan saudara. Saudara diampuni dosanya, saudara diberkati hidupnya, dipulihkan untuk menjadi orang yang
berjalan dalam kebenaran firman. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Mas Paul yang ada di Bontang. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi, pemeliharaan Tuhan cukup, diberkati rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, diberkati untuk dapat menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang di Kalimantan Timur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Pak Musi yang ada di Solo. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terus menerus terjadi, diberkati pekerjaan, diberkati rumah tangga, diberkati jemaat Tuhan yang dilayani dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Yuli, kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi, kesehatan, kekuatan, penghiburan, sukacita Tuhan perintahkan, berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Stephen yang ada di Mipiran, kiranya berkat kemurahan Tuhan masih tersedia. Kiranya Tuhan memulihkan, kiranya Tuhan menolong keluarga, rumah tangga, pasangan, anak-anak, dan bahkan Tuhan mencukupi hari lepas hari dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Nugrah dan pasangan, Dimas, Salom, Silo. Kiranya Tuhan memulihkan rumah tanggamu, kiranya Tuhan memberkati pekerjaanmu, berkat keberuntungan terjadi dalam kehidupmu, bahkan berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidup dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Bu Erlina Sari dan keluarga. Kiranya kemurahan Tuhan terjadi, pemeliharaan Tuhan cukup, sehat, dan penuh dengan penghiburan. Rumah tangga diberkati, keluarga diberkati, pekerjaan diberkati dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun saudara yang sudah bergabung dan percaya bahwa apa yang tercatat, apa yang didengar melalui kebenaran firman Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan berkata benar, kiranya Tuhan memberkati hidupmu, menolong hidupmu, memulihkan hidupmu, memberikan engkau keberuntungan demi keberuntungan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu maha kuasa, dan Tuhan itu ajaib dalam hidupmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin, amin, amin. Sekali lagi shalom, selamat malam, sampai jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang sama. Selamat istirahat dan menikmati berkat kemurahan Tuhan, karena orang-orang yang dicintainya diberkati Tuhan pada waktu tidurnya. Dalam berkat nama Yesus, shalom.